Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rombel E angkatan 2024 yang beranggotakan saya Doni Darmawan dengan NIM 24010500192 dan teman-teman saya Nabila Bintang dengan NIM 24010500179. Saya Alisda Maftuhatul Afifah dengan NIM 24010500181. Saya Amrina Rosyada dengan NIM 24010500199. Di sini kami akan menampilkan video alat peraga murah sistem pernapasan manusia pada kelas tinggi, yaitu kelas 5 SD, dalam mata kuliah Laboratorium IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD. Selamat menyaksikan. Tujuan dalam praktikum kami yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan alat peraga sistem pernapasan manusia yang murah dan mudah untuk dibuat. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis cara kerja sistem pernapasan manusia melalui simulasi alat peraga. Dasar teori dalam praktikum kami yaitu sistem pernapasan manusia adalah salah satu sistem vital yang memungkinkan tubuh manusia untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Organ pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus, dan diafragma. Berikut ini merupakan fungsi dari setiap organ pada sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida, menyaring udara, mengatur suhu dan kelembapan udara, serta sebagai indera penciuman. Yang kedua yaitu faring. Faring berfungsi untuk membersihkan udara dan melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk. Yang ketiga yaitu laring. Laring berfungsi sebagai menghasilkan nada suara, melindungi saluran pernapasan dari makanan. Lalu ada trakea yang berfungsi untuk mendorong partikel asing keluar dan menyalurkan udara ke dalam dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada bronkus yang berfungsi untuk percabangan dari batang tenggorokan. Lalu ada bronkiolus yang berfungsi untuk membantu distribusi udara dari paru-paru dan mengarahkan udara menuju alveoli, tempat pertukaran gas. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengolah udara sehingga cukup baik untuk masuk ke aliran darah. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dalam sistem pernapasan, yaitu oksigen dari udara ke darah dan karbon dioksida dari darah ke udara. Yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma berfungsi sebagai otot utama dalam pernapasan serta memisahkan rongga dada dan perut. Langkah-langkah pembuatan alat peraga murah sistem pernapasan manusia. Tempelkan kertas lebar ke bagian dalam kardus sebagai latar. Tempelkan gambar paru-paru dan otot diafragma di posisi yang sesuai. Gambar bentuk tubuh bagian atas manusia sebagai latar anatomi. Gambar organ-organ pernapasan lainnya selain paru-paru dan diafragma. Tempelkan nama-nama organ pernapasan sesuai dengan letaknya masing-masing. Sambungan botol bekas dengan selang plastik. Cabangkan ujung selang menjadi dua, lalu masukkan masing-masing cabang ke dalam balon dan rekatkan dengan lem. Tempelkan selang dengan balon ke bagian gambar paru-paru sebagai simulasi kerja paru-paru. Buat sebuah kotak dari kertas dan tempelkan di bagian atas kardus. Potong kertas kecil-kecil, tuliskan fungsi masing-masing organ pernapasan, lalu simpan potongan-potongan tersebut ke dalam kotak kertas. Alat peraga sederhana dan murah tentang sistem pernapasan manusia telah selesai dibuat. Jadi di sini kami membuat diorama sistem pernafasan yang menjelaskan tentang proses inspirasi dan ekspirasi. Botol berfungsi sebagai tempat oksigen, lalu selang berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya oksigen pada tubuh, lalu ada balon yang berfungsi sebagai paru-paru. Cara kerja dari alat peraga ini yaitu pertama, tekan botol agar oksigen dapat masuk ke dalam melalui hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Setelah dari paru-paru, udara keluar dari paru-paru melalui jalur pernafasan yang sama.
otot diafragma dan otot-otot di sekitar tulang rusuk rileks, sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam rongga dada meningkat, mendorong udara keluar dari paru-paru. Di dalam kotak ini terdapat kertas yang berisi fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Nah, setiap siswa akan diberikan kesempatan untuk maju secara bergiliran, mengambil satu kertas dan menempelkan kertas tersebut pada nama organ pernapasan yang sesuai. Inovasi kelompok kami terletak pada penggunaan desain selang yang unik. Jika biasanya orang lain membuat alat peraga sistem pernapasan manusia dengan cara meniup udara dari atas, kami justru membuat selang yang dipasang dari bawah dengan sumber udara berasal dari botol, sehingga prosesnya lebih praktis dan efisien. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.